Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Duyanti dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia dengan NIM 19314100043. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses flow diagram dari falling film evaporator. Sebelum menjelaskan prosesnya, langkah pertama saya akan mengidentifikasi peralatan dari falling film evaporator ini sendiri. Baik, saya akan mulai dari W1. W1 ini merupakan heater atau pemanas. Fungsinya itu untuk memanaskan fresh water sebagai pemanas pada W2 untuk konfigurasi counter current. Nah, tapi ini kita tidak pakai karena kita menggunakan konfigurasi yang co-current. Kemudian ada W2 yang merupakan evaporator. Fungsinya itu untuk menguapkan pelarut dari larutan yang mengandung zat terlarut non-volatil. Untuk tipe alatnya sendiri adalah falling film evaporator atau FFE. Kemudian ada W3 yang merupakan kondensor. Fungsinya itu untuk mengkondensasikan uap hasil evaporasi menjadi distilat. Untuk tipe alatnya itu adalah shell and tube heat exchanger. Kemudian ada P1. P1 ini adalah pompa feed, fungsinya untuk mengalirkan dan mengatur laju alir umpan. Kemudian ada P2. P2 merupakan pompa fresh water, fungsinya untuk mengalirkan fresh water menuju ke W1. Ini juga tidak kita pakai karena kita menggunakan co-current. Kemudian ada T1. T1, T2 ini merupakan tangki produk untuk menampung produk evaporasi. Kemudian ada T3, T4 merupakan tangki distilat, fungsinya untuk menampung uap hasil evaporasi yang telah dikondensasi. Kemudian ada T5. T5 ini merupakan tangki separator, fungsinya untuk memisahkan uap dan produk evaporasi. Kemudian ada T6. T6 ini merupakan tangki kondensat vakum separator. Fungsinya itu untuk mempercepat laju kondensasi dengan kondisi vakum. Kemudian ada T7. T7 ini merupakan tangki feed, fungsinya untuk menampung feed. Kemudian ada V1. V1 ini merupakan valve steam. Jadi dia ini untuk mengatur laju alir steam dari valve steam utama. Kemudian ada V2. V2 ini merupakan valve steam menuju W1, kemudian ada V3. V3 merupakan valve steam menuju ke W2. Lalu ada V4. V4 ini merupakan valve steam out. Kemudian ada V5. V5 ini merupakan valve fluida pemanas masuk ke W2. Kemudian ada V6. V6 ini merupakan valve fresh water. Kemudian ada V7. V7 adalah valve fresh water menuju ke P2. Kemudian ada V8. V8 ini merupakan valve buangan udara atau fluida pemanas. Kemudian ada V9. V9 ini adalah valve fresh water menuju W1. Kemudian ada V10. V10 ini merupakan valve kondensat 1. Kemudian ada V11. Jadi V11 itu merupakan valve safety tank. Kemudian ada V12. Jadi V12 ini merupakan valve feed menuju ke P1. Ada V13, ini adalah valve sampel dari feed. Kemudian V14, ini adalah valve feed menuju ke W2. Lalu ada V15, jadi V15 ini merupakan valve air pendingin masuk.
Kemudian ada V16. V16 ini adalah valve vapor out. Kemudian juga ada valve V17. Nah, V17 ini itu adalah valve vacuum pump atau untuk mengkondisikan vakum. Kemudian juga ada V18. Nah, V18 ini merupakan valve sirkulasi dari produk. Jadi fungsi dari V18 ini dia itu menghubungkan tangki produk dengan jadi dia ini menghubungkan tangki produk dengan aliran feed. Nah, kemudian itu ada V19 yang merupakan valve kondensat. Lalu ada V20 ini merupakan valve kondensat 3. Kalau V19 ini adalah valve kondensat 2. Nah, TI ini merupakan temperatur indikator, jadi fungsinya untuk mengukur suhu. Kemudian ada flow indikator. Kalau TI07 ini untuk mengukur suhu feed masuk ke W2. Kalau FI9 atau flow indikator ini untuk mengukur laju alir feed masuk ke W2. Dan banyak instrumen-instrumen lainnya seperti valve-valve ini dan FI ini, FI-TI, di mana FI itu merupakan flow indikator dan TI merupakan temperatur indikator. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan dari proses PFD ini. Nah, untuk proses yang pertama, kita mulai dari tangki umpan yang merupakan T7 ini. Jadi, umpan yang digunakan itu adalah larutan MgCl2, di mana kita prosesnya itu adalah proses configuration-nya adalah co-current atau direct steam. Jadi, co-current ini itu umpan dan media pemanasnya itu masuk dari arah yang sama. Nah, di unit kita ini, umpan dan media pemanas itu masuk sama-sama itu dari bagian atas evaporator. Nah, feed-nya ini kita itu memakai larutan MgCl2 dengan konsentrasi tertentu. Kemudian umpan ini itu turun ke bawah, kemudian dipompa oleh P1 yang merupakan pompa feed, jenisnya itu adalah piston. Nah, kemudian dialirkan melewati flow indikator dan temperatur indikator, di mana kita itu nanti bisa membaca tekanannya, mohon maaf bukan tekanan, tapi laju alirnya atau flow-nya dan suhunya sebelum masuk ke evaporator. Nah, setelah dibaca, kemudian feed itu masuk ke W2 yang merupakan evaporator. Nah, di dalam evaporator ini, feed itu akan terdistribusi masuk ke dalam tub-tub yang ada di evaporator ini, lalu feed itu mengalir ke bawah, dipanaskan oleh steam. Nah, kemudian sebagian yang menguap itu akan masuk ke kondensor. Sebagian menguap itu masuk ke flash tank dahulu, yang merupakan T5, kemudian akan naik ke atas uapnya, masuk ke kondensor yang merupakan W3.
Nah, di mana di kondensor ini itu terjadi proses kondensasi atau pendinginan. Jadi di kondensor ini itu uap akan berubah menjadi liquid. Nah, kondensor ini tuh media pendinginnya adalah cooling water. Jadi cooling water masuk, lalu uap didinginkan, kemudian cooling water-nya itu keluar, ditampung oleh cooling tower, dan digunakan lagi sebagai air pendingin, dan disirkulasi seperti itu terus-menerus. Pada kondensor ini kan itu terjadi pendinginan, jadi uapnya itu akan berubah fase jadi liquid. Nah, liquid itu akan turun ke tangki distilat yang merupakan T3, T4. Nah, sebelum itu kan melalui T6 terlebih dahulu, lalu turun ke T3, T4 yang merupakan tangki distilat. Nah, pada tangki distilat ini itu kita harus memilih salah satu dari tangki ini. Kenapa kita harus memilih salah satu itu supaya kita tidak bingung, karena kita itu nanti perlu menghitung laju alirnya. Nah, kemudian yang bagian bawah, kan tadi uapnya itu kan naik ke atas yang dari T5 ini. Kemudian liquid yang terbentuk itu akan turun ke bawah, ke tangki produk yang merupakan T2. Jadi, valve tangki 1 ini itu harus ditutup, kemudian valve yang tangki 2 itu harus dibuka. Nah, pada tangki 2 ini itu terdapat valve yang menghubungkan tangki 2 atau tangki produk ini dengan tangki umpan. Sehingga nantinya itu akan tersirkulasi seperti itu terus-menerus. Nah, karena sistem kita itu adalah sistem semi batch, jadi yang keluar itu hanya bagian uap saja. Nah, sedangkan yang liquid itu disirkulasi secara terus-menerus. Sekarang kita akan membahas yang dari aliran steam-nya. Jadi, media pemanasnya itu adalah steam, di mana steam-nya itu diproduksi oleh reboiler melalui katup utama, kemudian melewati V1, kontrol valve V1, lalu melewati temperatur indikator TI01. Nah, di mana nanti ini bisa dibaca suhu dari steam ini. Suhu steamnya masuk. Lalu masuk ke V3, di mana V3-nya ini nanti kita buka full, kemudian kita perlu menutup valve 7 dan V4. Nah, dari V3 ini kemudian itu steam itu akan masuk ke menuju ke evaporator atau W2. Masuk ke bagian atas. Nah, aliran fresh water ini yang V6 ini juga harus ditutup karena kita kan menggunakan co-current. Kemudian, steam ini akan memanaskan feed yang berada di dalam evaporator ini. Nah, di mana steam ini itu yang kita ambil itu adalah kalor latenya. Sehingga uapnya itu akan berubah fase menjadi liquid yang keluar tertampung menjadi kondensat. Kemudian untuk samplingnya itu kita mengambil di bagian tangki 1, di bagian tangki 1, lalu tangki 3 atau tangki 4, kemudian yang di bagian kondensat. Untuk sampling bahan sendiri itu kita catat
ketika sudah ada uap yang menetes. Misal kita ambil sampling yang di tangki 1, berarti nanti valve tangki 2 ini harus ditutup. Kemudian valve tangki 1-nya itu harus dibuka. Kemudian kita men-timer waktunya misalnya 6 detik atau 7 detik. Nah, kalau udah 6 detik, keran yang ke arah T1 ini ditutup, lalu yang ke arah T2 itu dibuka kembali agar bisa tersirkulasi kembali. Nah, kemudian aliran liquid yang sudah tertampung, misal kita menggunakan glass breaker tadi, itu kita ukur volumenya berapa, kemudian laju alirnya itu dapat dihitung dengan rumus volume, misal volumenya itu didapatkan 500 mili, lalu dibagi dengan waktu. Nah, waktu yang kita ambil kan tadi misalnya 6 detik, jadi 500 dibagi dengan 500 liter diambil dengan 6 menit atau 6 detik. Begitu juga dengan distilasi. Mohon maaf, distilat maksud saya. Begitu juga dengan sampling yang didistilat. Jadi, salah satu tangki ini valve-nya dibuka. Kemudian kita menutup salah satu valve-nya. Kemudian kita timer lagi, misalnya kita ambil waktu 6 detik. Kemudian kita tampung. Ketika sudah 6 detik itu valve-nya ditutup kembali. Kemudian kita dapat menghitung laju alirnya, yaitu dengan rumus volume dibagi dengan waktunya. Nah, di slide ini kita itu dapat menghitung laju alir penguapannya. Kemudian untuk yang bagian kondensat, yang di sampling bagian kondensat ini, nanti itu ada selang, kita tampung dengan beker glass, kemudian kita timer selama misalnya itu 6 detik atau berapa, terserah. Kemudian kita itu dapat menghitung laju alir steam-nya. Kalau kita pengen mengetahui laju alir steam-nya itu dari sampling yang di bagian kondensat ini. Dengan rumus volume yang tertampung tadi itu dibagi dengan waktu. Nah, khusus untuk produk liquid itu harus dititrasi dengan tujuan agar kita itu mengetahui kandungan MgCl2-nya berapa. Nah, produk liquid itu konsentrasinya itu harus lebih dekat. Karena kan daripada konsentrasi awal, karena kan tujuan evaporator itu sendiri itu adalah memekatkan dengan cara penguapan. Dengan penguapan sebagian solvent. Nah, jadi semakin lama waktunya, maka konsentrasinya itu akan semakin pekat. Kita kan samplingnya itu kan beberapa waktu, jadi kalau semakin lama waktunya, maka konsentrasinya itu harus lebih pekat. Sekian penjelasan PFD falling film evaporator dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.